Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Wa qala aidan aksiru min dzikri hadimil laddat. Wa qala aidan kafa bil mauti wa'idhan atau kama jaa fil hadis. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait Mas Ridho dan Mami beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di tempat ini, sehingga di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dari tempat ini kedua anaknya menjadi anak yang membahagiakan orang tuanya, menjadi alim hafid, menjadi muhaddis. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mulia juga kepada Bapak RT, kepada Bapak Sepuh Masjid Al-Uswah, Pak Effendi, mudah-mudahan dengan keistiqomahan bisa kumpul-kumpul di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada teman-teman ngaji pro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, dan kita disuruh untuk senantiasa beramal. Karena kehidupan kita di dunia ini, kata Rasulullah, paling banter 60 sampai 70 aja. Setelah itu nanti akan datang kepada kita kehidupan yang tidak akan ada hitungan dan batasannya, selama-lamanya. Kalau dia bahagia, akan bahagia selama-lamanya. Kalau dia celaka, wal ya'udzubillah min dzalik, dia akan celaka selama-lamanya. Maka dari itu, orang yang mati bukan kita yang pertama. Sebelum kita, ada jutaan manusia yang telah mendahului kita. Semuanya sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perjumpaan yang kalau Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya. Tapi wal ya'udzubillah min dzalik, kalau perjumpaan kita, nauzubillah, seorang hamba kepada Allah dan Allah murka, maka kita akan celaka selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mematikan dari yang hidup dan menghidupkan dari yang mati. Dan kita semua pasti akan berjumpa dengan Allah. Pasti. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika semua manusia, seluruh makhluknya Allah, semuanya sudah dihancurkan. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang mengaku berkuasa?
Sekarang siapa yang mengaku menjadi raja? Lillahil wahidil qahhar. Kecuali aku, kata Allah, zat yang maha perkasa. Jadi semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Likulli jadidin bal, kata Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha, ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang ada pasti akan binasa. Kita yang di dunia ini semuanya pasti akan hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kekal, yang baqo, yang kidam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita bawa ketika kita berjumpa dengan Allah? Allah nggak tanya harta yang kita punya. Allah nggak tanya istri yang kita punya. Allah nggak tanya semua itu. Yang Allah tanya bagaimana amal kita ketika di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika anak Adam meninggal dunia, maka ada 3 kelompok yang akan mengikuti dia sampai ke kuburnya. Fayarji'u usnani, yang 2 kembali. Siapa yang kembali? Pertama, wali ahliha, keluarganya kembali. Tidak ada keluarga secinta apapun keluarga tersebut yang ikut ke dalam kubur bersama si mayit. Istri yang mengaku cinta kepadanya, dia hanya ikut sampai atas kuburannya saja. Sampai saya cinta kepada bapak, kalau saya enggak sama bapak maka saya enggak akan hidup. Bohong. 4 bulan 10 hari maka dia sudah boleh menikah. Bohong. Masa iddah selesai maka dia sudah boleh menikah. Maka cinta yang dikatakan oleh istri, cinta yang dikatakan oleh keluarganya, cinta yang dikatakan oleh anaknya, semua dusta. Nggak ada yang ikut ke dalam kuburan, mas. Wali maliha, hartanya juga meninggalkannya. Semewah apapun mobil yang kita punya, dia akan mengantar hanya sampai parkiran kuburan. Nggak ada yang ikut sampai ke dalam kuburan. Ketika sudah ditimbun si mayit, maka dia akan kembali ke rumahnya. Waya wahid, kata Nabi. Yang sisa hanya 1. Apa yang 1 itu? Sholatnya Mas Riko, sedekahnya Mas Riko, baca Qur'annya kita semuanya. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, dia akan datang ke dalam kubur dengan membawa cahaya. Maka dia akan mengatakan, si mayit tadi mengatakan, man anta, ana amaluka sholih. Orang yang bercahaya tadi akan mengatakan, saya adalah amal soleh kamu ketika di dunia. Dan dia yang akan menemani kita ketika di dalam kubur. Maka dari itu, sekarang kapan? Apa yang terjadi ketika kita dalam kubur? Nah, perjalanan ruh yang akan kita bahas malam ini. Karena jasad yang ditimbun dalam kubur bukan ruh. Ruh kita akan kemana? Akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini saya bawa kitab namanya Busyrul Kaib Bilqa'il Habib, karangan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang ngarang tafsir Jalalain. Beliau punya kitab namanya Tazkirah As-Suyuti. Jadi ini cerita mengenai ruh dari mulai dicabut sampai nanti hari kiamat. Kita bahas ya insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru ma yalqahul mu'min inda qabli ruhi minal karamah. Kemana ruh ketika keluar dari jasad? Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ar-Ruh, saya punya kitabnya Ar-Ruh. Nah, kitab Ar-Ruh ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu pasti semua sudah paham. Yang nggak usah saya jelaskan Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu siapa. Kita yang ada di sini pasti semuanya sudah paham siapa kan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ruhnya orang yang beriman, yang pertama dia akan berada di Illiyin. Apa itu Illiyin? Para ulama menyebutkan Illiyin adalah satu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan khusus kepada orang-orang beriman. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan, ruh juga akan berada di Fitairin Khodro. Dia akan berada di burung-burung yang berwarna hijau. Jadi mereka akan berterbangan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi akan berterbangan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu ruhnya orang beriman. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika jasad di dalam kubur, itu yang Allah berikan kenikmatan kepada kita adalah ruh. Yang Allah berikan kenikmatan, yang merasakan nikmat tersebut adalah ruh. Jasad bisa hancur. Ya, jasad hanya ketika di dunia. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan gantikan. Para ulama mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, sebagian ulama mengatakan kita berada dalam surga dengan jasad. Tapi jasad bukan yang ketika sekarang ini. Nanti jasad kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik daripada yang sekarang. Tapi ada juga yang mengatakan jasad sudah tidak ada lagi. Yang merasakan kenikmatan surga, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruhnya mengatakan hanya ruh. Ya, yang menikmati kenikmatan surga nanti adalah ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika jasad ini keluar ruhnya? Wa akhraja Ahmad, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa? Imam Ahmad itu salah satu dari 4 imam mazhab. Pertama Imam Abu Hanifah, imam tertua. Yang kedua Imam Malik bin Anas, punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita harus paham, Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang hafal 1 juta hadis dengan sanad yang sahih. Dan saya punya kitab Musnad Ahmad di rumah, itu tebalnya 41 jilid. Dan di situ hanya tertulis 30.000 hadis. Sisanya mana? Sisa hafalnya beliau mana? Yang mencatat adalah murid-muridnya beliau. Jadi yang beliau rangkum di dalam musnadnya namanya Musnad Ahmad. Itu sekitar 41 atau 31, itu di rumah saya ada. Sekitar setengah meter itu. Silakan kalau mau baca saya itu ada. Kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu sekarang ada kelompok yang nggak mau ikut 4 imam mazhab, namanya kelompok yang nggak benar. Akhraja Ahmad, Abu Dawud, wal Hakim, wal Baihaqi wa ghairihim. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Hakim, Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis yang sama. Anil Barra. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama." Jadi orang beriman itu kalau dia mau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sekelompok malaikat. Dari kelompok malaikat tersebut, salah satunya adalah malaikat rahmat. Dan yang paling pokok dari kelompok malaikat tersebut adalah malakul maut yang disebut dengan malaikat Israil. Akhirnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, malaikat Israil datang dengan kelompok-kelompok malaikat. Kalau dia orang beriman, maka seluruh malaikat tersebut akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk calon mayit tadi. Nah, ini hadis sahih ya dalam Tazkirahnya Imam Suyuti. Nazala ilahi malaikatun. Maka malaikat tersebut, terutama malaikat maut, dia akan datang faya jlisu inda ra'sihi. Malaikat maut datang di atas kepalanya. Maka dia mengatakan kepada Allah, bagaimana si fulan ya Allah? Kata Allah, sekarang. Fayaqulu, maka malaikat maut cabut nyawanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dicabut. Maka dari sini, ruh itu akan keluar dari sini. Dan Rasulullah mengatakan sakitnya dicabut nyawa itu seperti apa? Seperti kambing yang disesek kulitnya hidup-hidup, kemudian dibakar, kemudian dicampur dengan garam. 70 kali lipat daripada itu. Kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dicabut. Makanya setiap orang yang mau meninggal dunia, maka matanya akan melotot ke atas. Jadi mata melotot ke atas itu bukan dia sebelum khotimah. Ini matanya masih melotot ke atas nih. Wah, matanya sebelum khotimah, bukan. Dia melotot ke atas. Imam Suyuti mengatakan di sini karena dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kenapa? Malaikat maut besarnya itu kata orang, masya Allah. Dalam kitab Tijan Darah disebutkan malaikat maut itu kalau berdiri, maka antara 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi itu akan
tidak cukup dengan jasadnya beliau. Dicabut nyawa kita tuh, dicabut, masya Allah. La ilaha illallah. Akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kalau dia orang beriman, maka malaikat akan mengatakan, keluarlah hai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia melotot. Dan dia semua ruh, ya, baik orang beriman ataupun orang kafir, semuanya akan keluar dari mulut. Nah, jadi dia melotot ke atas itu karena dia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bagaimana rasanya? Nanti kita akan merasakan semuanya itu. Fatakhruju tasilun kama tasilul fitrah. Maka si ruh tidak akan keluar. Nah, kita yang hidup disunahkan ketika kita, tetangga kita atau saudara kita, istri kita, siapapun yang meninggal dunia, ketika ruhnya keluar, maka kita sunnah membaca Allahumma gfir li Masrido bin Bapak siapa? Bapak Sartono, ya. Allahumma gfir li Masrido bin Bapak Sartono. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doanya. Ya, atau enggak Mas Bang Andi kan? Baru Allahumma gfir li Andi Pradana bin Fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi boleh juga kalau kita nggak hafal, nah, tulis boleh. Boleh. Ya nggak hafal kan? Karena kita akan merasakan semuanya. Arifin besok. Besok bisa. Pasrah subur apa kok? Ketika apa ya? Musaf ya? Biar langsung amal, Bro. Langsung amal. Musaf apa nih? Impian. Oh ya pas lagi nyawanya keluar kan kita tuh melihat tuh, kan melotot dia tuh Iya, buru-buru. betul. Karena kalau kelamaan dia nanti akan melotot terus. Dan ingat melototnya mayit itu bukan karena sul khotimah ya. Apa tadi? Karena dia melihat malaikat. Jelek orang ini saya. Allahumma gfir li Siapa nih? Muhtadudin. Arifin. Mas Arifin. Muhtadudin Usul. bin Muhammad Dawari. Nah, bin Terusnya mana nih doanya? warfa' darajatahu fi illiyin. Karya ini warfa' nama. darajatahu fi illiyin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir li Muhtadudin ya, nih pokoknya bebas di sini ya. Li siapa? Li Mas Arif. Ya. Warfa darajatahu fi illiyin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan dihafalkan. Dihafalkan. Nah, dihafalkan ya. Ini apa? Ini doa ketika kita berada di orang yang pas ruhnya keluar. Masya Allah. Sudah? Akhirnya ruh tersebut dibawa oleh malaikat, ya, dikembalikan. Nah, ditulis dulu biar fokus. Saya minum dulu. Ini Mas. Minum. Ini saya baca jelas ya kitabnya ya. Kalau kita baru dalam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Satunya lagi kitab Busrul Qaib, karangannya Imam Suyuti yang karang Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dikarang lagi oleh Imam As-Sawi. Imam As-Sawi dikarang lagi oleh siapa? Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ngarang lagi Imam Marwazi. Banyak. Nah, semua tafsir itu ada di rumah saya. Silakan kalau mau baca-baca ke rumah. Baik, akhirnya ketika ruh tadi keluar, ya, kata terujuk tasilun kama tasilul fitrah wa in kuntum tarawna ghayra dzalik. Maka ruh tersebut diberikan oleh malaikat maut ke malaikat rahmat.
oleh malaikat rahmat, dibawa terus sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama, jadi ada tujuh lapis langit ya. Jadi ruh tadi nih, ini kan baru keluar, berarti kan jasad masih di rumah nih. Jasad masih di rumah. Ruh tersebut dibawa oleh malaikat rahmat, kemudian sampai ke langit pertama, maka malaikat rahmat mengatakan, "Assalamualaikum ya ahlas sama." Bukakan pintu, maka seluruh penghuni langit pertama akan mengatakan, "Siapa dia? Siapa dia?" katanya. Maka malaikat rahmat akan mengatakan, "Hadzal ruh at-thayyibah." Ini adalah ruhnya orang yang. Kemudian dibukakan ala babiha, dibukakan terus, maka naik terus ke langit kedua. Jaraknya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruhnya, antara langit pertama dengan langit kedua jaraknya 500 tahun perjalanan di samping Allah. Allah mengatakan, wa inda yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisiku sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti kalau ada 7, berarti berapa itu kali? 3.500 tahun. Nah, itulah. Dibawa terus sampai kepada tempat yang di situ disebut dengan Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada pohon yang bernama Sidrah. Sidrah itu artinya pohon, kalau di dunianya bidara, Muntaha itu tempat paling ujung. Makanya harus saya pahami di sini, ingat, Sidratul Muntaha bukan tempatnya Allah. Sidratul Muntaha, Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Kawakibud Durriyah fi Manaqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah ketika menerima perintah salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala laisa bimakanin. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Dah. Ya, mukhalafatul lil hawadisi, wujudnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ya, udah enggak usah panjang lebar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika itu malaikat alaihi salatu wasalam membawa ruhnya orang beriman sampai Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'idhuhu fil ardi." Aku ciptakan dia dari tanah, maka kembalikan dia ke tanah, aku sudah ampuni dosanya dia. Akhirnya malaikat rahmat tadi membawa ruhnya orang beriman tadi terus turun sampai akhirnya si ruh tadi berjumpa dengan jasadnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ruhnya itu orang beriman, si ruh tadi akan mengatakan, segerakan saya masukkan ke dalam kubur karena saya cepat-cepat ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Tapi sebaliknya, kalau ruh tersebut adalah na'udzubillah orang kafir, wal ya'udzubillah min dzalik, maka ruh tersebut ketika dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, aku benci kepada orang ini. Aku murka kepadanya, kembalikan dia ke tempat yang paling hina. Maka dia turun dan dia berjumpa dengan jasadnya, maka si ruh akan mengatakan, jangan kau bawa saya ke kuburan, karena saya sudah melihat di kubur sudah akan mendapatkan siksa untuk saya. Auzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Hatta yang tahu bihi ila samai lati tadi, hatta yang tahu bihi ila samai sabiati. Fayaqulullah ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, uktubu fi kitabihi fi illiyin. Catat namanya. Catat Mas Ridho, masukkan dia ke illiyin. Maka ketika dia dibaringkan dalam kubur, kemudian ditalkin oleh ustadz yang ada di atasnya, dalam riwayat ada yang mengatakan 7 jengkal langkah itu, ada yang mengatakan hanya 3 jengkal. Ruh itu akan ke dalam kubur dan malaikat baru kembali akan menanyakan. Tanya pertanyaannya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Yang pertama, ya Ridho Nurul Adityawan, man rabbuka? Siapa Tuhan? Yang menjawab bukan mulut. Yang menjawab adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjawab? Seluruh amal kebaikan yang ketika dia masih hidup dia mengerjakannya. Kalau amal kebaikannya sedikit, wal yang bilang menarik, dia akan mengatakan bah, saya nggak tahu. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat yang membawa pentungan. Terus dia akan disiksa sampai hari kiamat. Tapi kalau orang beriman, maka dia akan bisa menjawabnya, Allahu Rabbi wa man indahu hadzal rajul. Siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Jadi yang hadis yang paling sahih itu bukan wa man nabiyuka. Bukan wa man nabiyuka. Seluruh hadis yang mengatakan sahih adalah wa man indahu hadzal rajul. Hai Ridho, hai Andi, siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak wujud aslinya. Dan pertama kali kita sebagai umatnya Nabi, kalau kita nggak berjumpa dalam mimpi ini, berjumpa dengan Rasulullah, pertama kali kita akan berjumpa dengan Rasulullah ketika kita dibaringkan dalam kubur. Wa man yadau hadzal rajul. Siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Kalau seandainya dia orang beriman, maka dia akan mengatakan hadza Rasulullah. Rasulullah peluk kita dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, bukakan pintu kubur ini dan luaskan sejauh mata memandang. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu itu adalah Rasulullah SAW, maka kita akan mengatakan dengan kalimat pertanyaan yang sama, bakhil. Saya nggak tahu siapa laki-laki ini. Ketika malaikat ingin menuntung kita, Rasulullah mengatakan, jangan. Dia ini umatku dan dia ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat. Apa cinta kita yang sudah kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ketika kita nggak kenal dengan beliau dalam kubur, beliau tahan malaikat agar tidak menyiksa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan beliau. Kalau nggak bisa berjumpa di dunia, ya Allah, pertemukan kami terakhir di Telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak berjumpa dengan Nabi di Telaga Kausar, nauzubillah, kita akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, jumpakan aku dengan umatku di kubur. Kalau kita nggak bisa berjumpa dengan beliau, maka Nabi mengatakan, pertemukan aku dengan mereka semuanya di mahsyar. Kalau kita nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah di mahsyar, maka Rasulullah mengatakan, pertemukan aku dengan mereka di mizan. Seandainya aku nggak berjumpa dengan mereka di mizan, ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertemukan aku nanti di sirat. Maka beliau meneteskan air mata. Ya Allah, kalau seandainya aku tidak bertemu dengan mereka di sirat, maka pertemukan aku nanti terakhir di Telaga Kausarku. Kalau seandainya aku tidak bisa bertemu mereka di Telaga Kausarku nanti, ya Rasulullah, aku nggak bisa apa-apa lagi. Mereka akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Maka kita berharap dari majelis yang mulia ini, ya Allah, dengan keberkahan majelis ini, ya Allah, pertemukan kami. Kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah di dunia ini, ya Allah, paling tidak pertemukan kita dengan Rasulullah nanti di Telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kubur akan meluas. Ketika Mas Ridho ditanya, orang hamba itu ditanya, wa ma dinuka, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Terakhir, wa ma dinuka, apa agamamu? Kalau kita senantiasa mengerjakan amalan yang 5 tersebut, antashhada an la ilaha illallah wa iqamis shalah, yang senantiasa mengucapkan bareng-bareng raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dhalika nahya wa ala dhalika namut wa ala dhalika nub'as insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, apa janji Nabi? Wajib baginya lahul jannah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fayaqulu wa Rasulullah, fayaqulani lahu wa ma qara'tu kitabuk wa amantu billahi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shadaqa 'abdi, hambaku telah benar. Maka Allah berfirman, fayunadi munadin minas sama, akan ada seruan ke dalam kubur tersebut, wahai ruh, maka masuklah engkau ke dalam pertolongan aku, masuklah engkau ke dalam rahmatku. Akhirnya malaikat Munkar Nakir akan mengatakan, wahai kubur, luaslah kamu sejauh mata memandang. Dan malaikat tadi akan mengatakan kepada si ruh, num kanaumil arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Emang enak mas tidur pengantin baru? Enak. Aku di tempat mertua mas. Wal bisuhu minal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat rahmat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat rahmat diberikan pakaian untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan 3 tadi. Pakaian tadi diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waftahu lahu baban ilal jannah. Maka kubur tersebut akan meluas, melebar sejauh mata memandang, dan setiap hari, setiap detik dia akan melihat kenikmatan surga. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan di kitab ini, semua ruhnya orang beriman sebelum hari kiamat, sebelum berhisab, semuanya belum ada yang masuk ke dalam surga. Jadi semuanya ditempatkan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya. Di situ mengecualikan ruhnya para ambiya. Jadi nggak ada ruh yang gentayangan. Buat apa ruh gentayangan? Dia udah nikmat di dalam kubur. Kalau ruhnya orang kafir, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita mendoakan kepada ahli kubur, maka doa yang kita berikan semuanya sampai. Di sini juga disebutkan oleh Imam Suyuti, dzikru qiraatul maut fi kuburihim. Tahunya, mengetahuinya mayit kepada keluarganya yang ketika masih hidup di dunia. Jadi Imam Suyuti mengatakan mayit yang sudah meninggal dunia, mereka akan lebih tahu kepada kita daripada kita sendiri dengan keluarga yang masih hidup. Misalnya Mas Ridho sama yang di Magelang, kita nggak tahu kan lagi ngapain, tapi ruhnya saudara kita, ruhnya keluarga kita, mereka akan lebih mengetahui keluarga kita. Di sini disebutkan, ma'amin rajulin, tidaklah ada seorang hamba, ini hadis dari Imam Ahmad, yazuru kubur akhihi, yang dia menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu alaihi, dan dia duduk di atas kuburannya, illa ista'nasa wa radda hatta yaqum, maka ruh yang ada dalam kubur tersebut akan berdoa amin 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 amin, dan dia akan mengatakan, ya Allah, walaka bimisli walaka bimisli, begitupun kebaikan untuknya ya Allah, begitupun kebaikan untuknya ya Allah. Jadi ini dalil bolehnya ziarah kubur. Min ahadin, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ini hadis dari Imam Baihaqi, tidaklah ada seorang hamba yang murdu di kubri akhihi, yang dia lewat tapi dia enggak ziarah, lewat tok. Misalnya saya meninggal, Bang Andi lewat di kuburan saya, karena ya'rifuhu fid dunya, kemudian si Bang Andi ini enggak duduk di atas kuburan saya, maka si mayit akan mengatakan, fa yusallimu alaihi, tolong dong kasih salam saya, ente lewat doang. Illa arwahu wa radda alaihi salam, maka dia akan minta kepada Allah, ya Allah, tolong ketuk hatinya untuk menziarahi saya ya Allah, wa radda alaihi salam. Akhirnya malaikat tadi, si mayit tadi akan mengatakan, malaikat, kalau dia saudara saya tidak mau mendoakan saya, maka kamu saja mendoakan saya. Nah, jadi orang-orang beriman tuh ruhnya hidup di dalam kubur. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada orang-orang beriman di dalam kubur. Bahkan di sini ada hadis yang lucu. Hadisnya itu tentang kain kapan. Jadi sunnah juga memberi kain kapan yang bagus, Mas. Jadi sunnah kita memberi kain kapan yang bagus. Di sini di mana nih? Ada tadi saya baca ini ya, hadis tentang kain kapan yang bagus. Ya, mana ini hadisnya nih? Nih,
Zikru tazawarul maut fi kuburihim. Jadi wa akhrajat Tirmizi wa Ibnu Majah. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza walla ahadukum akahu falyuhsin kafanahu." Kalau ada salah seorang di antara kalian meninggal dunia, falyuhsin kafanahu, maka hendaknya yang hidup membelikan kain kafan yang bagus. Ini sunnah nih. Terus fa innahum yatazawaruna fi kuburihim, karena sesungguhnya mayit ketika dibaringkan dalam kubur mereka akan bersilaturahim kepada orang-orang yang mati sebelum dia. Nah, ini lucu nih hadis ini lucu, tapi ada kesimpulan yang baik. Kalau Baihaqi ba'da takhrijihi, Imam Baihaqi telah mentakhris hadis ini. Wa hadza la yukhalifu qouli Abu Bakar. Ini hadis tidak ada perbedaan pendapat dan ini dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ada hadis yang menyebutkan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Karena setiap nyawanya orang beriman dalam kuburnya mereka hidup. Wa akhrajal Haris bi hadis Usama bi sanadin an Jabirin qala Rasulullah hasidu akfana mautakum fa innahum yatabahuna. Perbagusilah kain kafan saudara kalian yang meninggal dunia. Fa innahum yatabahuna, karena sesungguhnya mereka akan saling membanggakan kain kafannya. Wa yatazawaruna fi quburihim indal maut. Dia akan saling bergembira, akan saling membanggakan dirinya. Nih, kain kafan saya bagus nih. Nih gue pakai baju haromen nih. Gitu, Mas. Jadi sunnah kita, kalau ada saudara kita atau orang tua kita yang meninggal dunia, maka kita belikan kain kafan yang bagus dan yang paling mahal. Ada cerita, ada seorang laki-laki tawaffat imra'atahu, meninggal istrinya. Fara'a nisaun fil manami. Akhirnya si laki-laki tadi bermimpi dalam tidurnya, walam yara imra'atahu, dan dia enggak melihat istrinya. Jadi istrinya, ada seorang laki-laki meninggal, dikuburin. Malamnya dia bermimpi ada sekelompok wanita-wanita cantik, tapi di kelompok wanita cantik tadi nggak ada istrinya. Walam yara fil manami, aku nggak melihat istriku. Fasalahunna fakunna, maka si laki-laki tadi mengatakan, bertanya, kalian tahu nggak mana si Aisyah? Innakum qasartum fi kafaniha fa hiya tastahi an takhruja ma'ana. Oh, yang baru meninggal tadi siang ya? Tuh dia lagi di pojokan katanya. Qasartum fi kafaniha, dia malu karena kain kafannya jelek. Ya Allah. Ini hadis sahih loh, ini hadis dalam kitab Imam Suyuti. Masya Allah. Ini yang saya baca tuh itu tadi. Nih, qasartum fi kafaniha fa hiya tastahi an takhruja ma'ana. Dia tuh nggak keluar sama kami karena dia malu. Fa'atar rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya peristiwa ini diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Unzur hal ila tabatin min Suhail." Coba kamu lihat tuh, ada keluarga yang meninggal di sana. Fa'ata rajulan minal ansar qad hadartuhu aw fatu akhbarahu. Jadi ada salah seorang yang meninggal. Jadi ada yang meninggal nih, ada yang meninggal baru. Faqala al-ansar in kana ahadun yablughul maut balagtu futu fil ansar. Akhirnya si laki-laki tadi titip kain kafan sama mayit yang baru. Ini hebatnya. Jadi yang perkara begitu aja sampai, apalagi doa. Kumpulannya di situ. Jelas ya? Jadi kain kafan yang sifatnya kelihatan sama kita itu sampai, ini belum diteruskan hadisnya, apalagi Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada mayit. Dalilnya sebenarnya banyak buat orang yang ngelarang ziarah kubur itu banyak sekali. Terus nih, kemudian faja'a bisauba ini masbugho ini, akhirnya si laki-laki tadi menitipkan dua kain kafan yang bagus di za'faron, kemudian ditaburi dengan minyak za'faron. Fa'jalahuma fi kafanil ansor. Dia mengatakan nih, tolong titipkan kain kafan saya untuk istri saya. Bisa. Ini. Terus falamma kana ketika datang waktu malam, ro'a an niswatu ma'ahunna. Maka si suami tadi bermimpi. Dia melihat ada kelompok wanita. Wa ma'ahunna imra'atahu wa 'alaiha taubanil asfaratoni. Akhirnya
ketika dia melihat di malam yang kedua, dia melihat, oh ada istri saya sudah pakai kain kafan yang dia berikan tadi siang. Allah akhraja fi dunya bisanadin la ba'sa min mursalin. Ini hadis oleh yang riwayat Imam Abi Dunya dan tidak ada khilaf ketika meriwayatkan hadis ini. Jelas ya? Apalagi Al-Fatihah yang kita berikan untuk mayit. Jadi sangat santai. Orang kain kafan aja nyampe, apalagi Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain dikatakan, kalau seandainya ada keluarga kita yang meninggal dunia dan kita yakini dia orang soleh, ya, maka kita bisikin di telinganya, tolong sampaikan salam saya buat kakek ya. Itu bisa. Kalau Allah Masya mungkin nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya. Allah yang punya rencana itu. Allah yang punya cara. Allah yang punya cara. La ilaha illallah. Jadi intinya ruhnya orang beriman semuanya hidup dalam kubur. Apa dalilnya? Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bahkan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruh yang gentayangan. Mereka nunggu bacaan Yasin kita. Mereka nunggu bacaan Al-Ikhlas kita. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan, man qala subhanallah bihamdi. Barang siapa yang baca subhanallah bihamdi, salatu mi'ati marratin, 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimina, dan dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Setiap dakhala fi kulli qabrin alfan nur, setiap huruf dari bacaan tersebut akan bawa kepada mayit 1000 kebaikan. Nah, berapa? Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ya Allah, saya baca 300 kali ini buat orang tua saya, buat ibu saya, buat anak saya. Ini ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Maka setiap huruf itu sin, ba, ha, alif, nun, alif, lam, lam, ha, itu semuanya setiap satu huruf bawa 1000 kebaikan. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam kitab Muqashafatul Qulub. Siapa tuh karangannya? Karangannya Imam Ghazali. Insyaallah diamalkan itu. Ya, setiap Jumat diamalkan, saudara kita, ibu kita, orang tua kita, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, 300 kali, enggak lama itu 10 menit aja. Insyaallah ya. Nah, cukup Mas ya. Aman ya? Baik, ada pertanyaan enggak? Silakan. Tema roh atau di luar roh? Udah. Makan dulu. Oh ya, gimana Pak? Pak, siapa tadi? Pak Effendi. Baik, mau ini. Sesepuh nih. Pertanyaan ini sederhana, mungkin ini pertanyaan kecil kan? Nah, di sini kan ada manusia atau orang-orang yang meninggal, entah kafir, entah yang beriman. Nah, ini yang beriman itu kan rasanya enak, ya kan? Di kuburan seolah ada surga. Sebenarnya sekarang kan belum ada surga dan neraka kan? Belum. Oke. Pertanyaannya nanti pada saat dibangkitkan kembali manusia, kita kan kiamat, dibangkitkan kembali, kita mati, dibangkitkan. Yang sekarang itu dibangkitkan lagi. Nanti kan akan ada masuk ke al-hisab, dihisab. Apakah sekarang orang beriman ini bisa lagi nanti bisa tiket masuk surga atau gimana? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, orang sekarang udah beriman nih, ya udah enak, ya, seolah-olah surganya di kuburan. ya. Begitu dibangkitkan kembali, akan dipertanyakan lagi kan, dihisab lagi semua. Nah, bagaimana orang yang beriman sekarang ini dihisab lagi nggak nanti pada saat Semua anak Adam pasti akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam kubur, maka dia dihisabnya ringan, mendapatkan hisab ringan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah mendapatkan kebaikan dalam kubur tadi. Sehingga sebagian dari kalangan orang beriman semuanya akan ada yang masuk surga gampang
hisab. Jadi ada orang-orang yang dihisab tapi ringan, ada orang-orang yang dihisab dalam keadaan susah, ya. Ada orang-orang yang tidak dihisab sama sekali. Di antaranya siapa? Orang-orang yang mati dalam perjuangan agama. Perjuangan agama itu apa? Orang-orang yang mati lagi ngaji kayak gini nih. Orang yang mati lagi ngaji begini, maka kata Allah masuk surga tanpa hisab. Ya, al halalu, setiap yang halal akan dihisab, apalagi yang haram. Maka kita harus hati-hati menggunakan harta kita. Usahakan harta yang gak dihisab itu harta yang bagaimana? Harta yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita pinjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ringan, sebagian ulama mengatakan ada yang sama sekali tidak dihisab. Karena Allah sudah tahu dia itu udah beriman, udah aman. Kalau di dalam kuburnya dia celaka, waliyahudzubillah min dzalik. Maka orang fasik mana? Orang fasik sebagian ada yang dalam kuburnya mendapatkan nauzubillah azab, ada yang di dalam kuburnya sebagian tergantung rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi sudah ada bocoran sekarang, Pak. Jadi sudah ada bocoran. Karena kita pun di dunia sudah ada bocoran. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amalan kita di sini nih menentukan nanti kita dikubur. Kalau kita sering amal kebaikan, di kuburnya kita selamat, Mas. Jadi bocorannya itu dari Nabi. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau takdir saya masuk neraka, buat apa saya beramal?" Maka Nabi mengatakan, "Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Takdir kamu kemana? Kamu sudah dilihat ketika kamu di dunia. Kalau di dunianya dia sering beramal kebaikan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau dia susah tuh buat amal kebaikan susah, wah nih auzubillah min dzalik, ya celaka mungkin ke kiri dia nih. Nauzubillah. Gimana Mas? Baik. Jadi gini, setiap manusia sealim-alimnya manusia, sekiai-kiainya, seustaz-ustaznya, seulama-ulamanya, pasti kan pernah mengerjakan dosa itu. Jadi di sana nanti apakah ada umat atau manusia yang tidak merasakan neraka? Itu yang pertama. Kalau tidak merasakan neraka, bagaimana dengan dosa yang telah dia lakukan? Katanya ditimbang gitu ya. Maksudnya kalau timbangannya contoh 100, seandainya 100, berat pahalanya 80. Apakah tetap merasakan neraka atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ada orang yang nggak merasakan neraka. Siapa? Orang-orang yang taubat, Mas. Ya, pertama orang dia nggak merasakan neraka. Para sahabat nggak merasakan neraka karena gelarnya sudah radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang ketiga, yang sama sekali tidak merasakan neraka adalah orang-orang yang taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ahli maksiat. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia melakukan maksiat istimror terus menerus, kemudian dia taubat, di akhir hayatnya dia menangis sampai meneteskan air mata. Apa kata Nabi? Air mata yang keluar karena takut kepada Allah memadamkan api neraka yang panasnya sangat luar biasa. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau ada orang yang buat baik dan ketika dia melakukan kemaksiatan dia lupa, dia kalau maksiat waktu itu dan dia tidak tobat, mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Sifat jaiznya Allah, mungkin dia mau dimasukkan dulu ke dalam neraka atau bagaimana. Tapi setiap orang beriman, ya pasti dia akan masuk ke dalam surga. Seburuk-buruknya, misalnya ada orang iman yang buruk banget lah gitu, buruk banget dia pokoknya. Tapi nanti dia akan masuk ke dalam surga karena hatinya ada iman. Nabi mengatakan, "Man kana bi qalbi mana barang siapa yang dalam hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar biji zarrah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga." Tapi ketika dia masuk ke dalam surga, di sininya ada jim, ha, nun, mim, ya, jahannamiyin. Jadi alumni neraka. Covid. Hadis aja kan? Covid. Nah, COVID. dan setiap orang yang alumni neraka, ketika dia mau dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan dimandikan, dicelupkan ke dalam air kehidupan. Air itu yang menghapuskan seluruh keburukan atau panas-panas ketika di neraka. Tapi nanti ketika masuk itu ada juga dikit-dikitnya. Nanti kalau Mas Arif melihat temennya, lu nggak ada, lu kemana aja di sininya? Oh, jangan kita jangan. Nanti mereka ada alumnian, Mas. Jadi orang yang taubat, dia nggak ada kesempatan masuk ke neraka. Oh, di timbangan tadi itu terserah Allah. Oh, jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah. Kalau Allah berkehendak dia ditaruh dulu gitu ke dalam neraka, ya terserah Allah.
Maka ini maksudnya kepada qada dan qadar. Dan ketika kita bicara tentang ini, apa kemarin saya katakan, fa'amsiku. Bicara tentang mizan, bicara tentang takdir dan qadanya Allah, kita diam. Udah, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pezina memberikan air minum kepada anjing yang sedang kehausan dengan terompahnya, kemudian dia berikan minum. Akhirnya Allah punya sifat jais. Malaikat bingung nih, Mas, ini kemana nih orang nih? Kebaikannya cuma sekali. Udah, masukkan kepada sifat jais aku, kata Allah. Ya, sifat jais aku masukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi kita ini dulu ya, apa yang diatur? Mau ditulis ya sifat jais ya? Aku surat. Hah? Sikap. Udah paling dekat. Yang bersih dong. Surga. Mengharap sesuatu. Yang bersih dong, yang bersih. Gak ikhlas, ucap malah apa? Mandinya gak bersih ya? Gak usah joget-joget. Baik. Jadi buat kita orang beriman wajib mengetahui aqaid 50. Ya. Selain kita mengetahui rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Nah, dari rukun iman ini kan ada yang pertama apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu. Ada namanya aqaid. Nih, 99 asma Allah. Kita nggak mampu ngebahas ini semua. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meringkas menjadi 50. Jadi 50. Dari 50 ini dibagi. Pertama, 20 sifat wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah wujud, qidam, baqa, khalaqatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ayat sama ilmu, basar, kalam dan sebagainya. Terus 20 sifat mustahil. Nah, mustahil dong buat Allah punya sifat adam, nggak ada. Pertama wujud. Lawan katanya wujud adam. Wujud artinya ada. Nggak mungkin dong Allah nggak ada, bener nggak? Adam tuh artinya nggak ada. Pakai ain ya, bukan pakai alif. Kalau Adam pakai alif artinya yang pertama. Awas hati-hati. Ada Adam dengan Adam. Kalau Adam di mana keluarnya hamzah? Di aqsal halqi. Di mana aqsal halqi? Di paling ujung tenggorokan. Ada berapa huruf yang keluar darinya? 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Wes, aneh. Di sini ya, a, di sini a nih. Jadi Adam. Kalau ain di mana? Ain di mana? Di tengah tenggorokan. Tidak ada huruf yang keluar dari hidung. Jadi ain nggak ada. Ya, huruf yang keluar dari hidung hanya bacaan. Apa bacanya? Guna, amma, inna. Guna tuh getaran hidung. Pegang hidung masing-masing sini. Gak usah ditekan. Sekarang bilang amma. Ada getaran nggak? Kalau ada itu guna namanya. Mana dalilnya? Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Gunakan oleh kalian ketika mentasdidkan mim dan mentasdidkan nun. Nah, ini nggak bahas tajwid ya, nggak bahas tajwid. Ada, berarti kan ini sifat wajib, ini sifat mustahil. Kemudian wujud qidam. Apa artinya qidam? Terdahulu. Lawan katanya apa? Lawan katanya fana. Nggak mungkin Allah baru. Ya, terdahulu. Allah maha terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu wa la akhira lahu. Enggak ada awal dan enggak ada akhir. Ya udah Allah. Kana qabla aina wa huwa ala makan. Allah di mana? Sebelum ada kata-kata di mana Allah udah ada. Ya paham ya? Ma fatara bi balik wa laisa kadzalik. Apapun yang kalian pikirkan tentang Allah itu bukan Allah. Saking tanzihnya Allah. Udah, enggak panjang-panjang. Terus. Ya, wajib mustahil dan satu sifat apa sih jais itu? Terserah Allah. Mau ngapain kita? Hah? Ya itulah. Ya. Terus yang udah berapa nih? 20 tambah 1. Berapa jadinya? 41. Sisa berapa? 9. 4 sifat wajib bagi Rasul. Wajib bagi Rasul. Apa aja coba? Sidik. Apa urut-urut? Sidik. Amanah.
Fatona. 4 tabligh. Terus 4 sifat mustahil. Mustahil bagi Rasul. Sekarang sidik lawan katanya. Orang beriman, akal, balik, mukallaf, wajib hafal ini. Kalau nggak hafal kata kitab tauhid dosa. Dosa semua kita berarti. Sidik lawan katanya kadhib. Apa kadhib tuh? Bohong. Mustahil nggak sih Rasulullah berbohong? Hah? Mustahil. Rasulullah nggak pernah bohong. Nggak ada nabi yang bohong. Tidak ada nabi. Terus amanah lawan katanya? Tidak amanah. Ya. Selain itu. Khianat. Khianat. Bener kok. Nggak mungkin Rasulullah diberikan amanah, beliau berbohong. Berapa namanya? Khianat. Karena tandanya orang munafik itu 3, diantaranya bicara bohong, berjanji dusta, dikasih amanah dia khianat. Kita jangan sampai ada yang punya itu ya. Angel. Kemudian fatona. Tidak fatona. Tidak fatona. Apa Pak? Balada. Apa balada? Bodoh. Nabi yang diutus oleh Allah semuanya cerdas. Maka lawan katanya adalah bodoh. Tabligh lawan katanya tidak menyampaikan. Apa nih? Berdiam diri. Baca buka di Google. Zaman di sebuah sare bos. Tabligh lawan katanya apa yuk? Apa? Ayo. Tabligh lawan katanya Si A. Anda juga lupa sih Pak. Ayo. Lawan katanya tabligh apa lawan katanya? Apa? Buka. Apa lawan katanya? Bahasa Arabnya. Lawan kata tabligh. Hah? Oh, kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Nah, terus satu sifat jaiz. Rasulullah menikah. Rasulullah makan. Rasulullah minum. Rasulullah sakit. Itu namanya sifat 241 tambah 9 pas 50. Nah 50 ini ngaji pula harus hafal. Karena kalau nggak hafal dosa. Seartinya apa apal toh lah? Ya hafal aja udah. Ada ujiannya. Dari nambahin 30 kok. Ujiannya besok. Masih biru bos. Hah? Si foto sendiri bos. Oke ya, insyaallah ya. Nah, ini harus hafal nih. Selain rukun Islam dan rukun iman, maka ini wajib dihafal. Siapa? Nabi mengatakan, barang siapa yang menghafal asma Allah 99, maka ada halal jannah. Maka diringkas oleh para ulama seperti ini. Harus hafal. Coba bareng-bareng. Wujud lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah quran irada ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Pas 20. Adam kudus pana mumarasatul lil hawadisi. Itu mustahilnya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Minggu depan dites katanya ngaji semua pasti. Enggak ada tes. Ngaji order Mimpi.
Mimpi. Mimpi apa Ji? Mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi orang yang sudah meninggal. Ya. Itu apakah memang dia atau memang hanya bisa jin atau memang Allah punya maksud, tapi bukan dia, tapi Allah punya maksud. Atau terus kemudian apakah mungkin kalau memang itu dia yang meninggal, apakah mungkin orang yang tidak beriman juga bisa itu dia? Misalnya dia tidak beriman, tapi kita mimpi dia, apakah itu dia juga? Atau memang Allah punya maksud? Apa itu maksudnya itu saya nggak tahu. Sebagian ulama mengatakan kan kita kan punya jin korin tuh. Iya. Nah jadi yang menyerupai kita tuh ya jin korin itu. Mimpi ya kan? Ya mimpi ya di mimpi. Jadi kan mimpi itu kan termasuk apa ya? Kalau dalam Islam itu kan termasuk sebagian bukan bunga tidur. Kalau itu tuh kata apa namanya? Ya, bukan. Kalau mimpi itu sebagian dari wahyu kan? Ya, sebagian dari mujizat gitu. Sebagian karomah. Jadi yang pertama memang itu jin korin hadir dalam mimpi itu, yang itu kata ulama ya, kata ulama. Karena kalau kita mimpi orang yang sudah meninggal, ya sebagian ulama tadi jin korin yang mengatakan. Kemudian ya Allah punya maksud tadi dengan itu bang Andi. Ya Allah. Tapi kalau arwah nggak mungkin, ya. Kalau arwah nggak mungkin, karena kan arwah kan sudah dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pembahasan arwah ini kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang hanya tahu kan, gitu kan. Ayatnya bagaimana? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ada orang mengatakan para orang Yahudi, bagaimana sih tentang ruh? Maka Rasulullah terdiam. Yang ruh itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang mungkin Allah Taala nggak tahu juga Allah. Mungkin ada maksud tujuan yang lain. Apalagi kalau ketemunya orang soleh. Karena saya juga sering berdoa dalam sebelum tidur tuh pengen berjumpa dengan orang soleh gitu ya. Nah kalau mimpinya Rasulullah itu Rasulullah. Ya. Kalau mimpinya Rasulullah itu Rasul. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqo fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang berjumpa aku dalam tidurnya, itu aku, kata Nabi. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi, walaupun kata orang ya, misalnya Mas Ridho ini berjumpa dengan Rasulullah, tapi di dalam mimpinya itu ada aku Mas. Itu Rasulullah ya kan? Iya sih katanya. Orang-orang bilang itu Rasulullah, ya itu Rasulullah. Karena fa'inna syaitana la yatamassalu bi. Setan, iblis nggak bisa menyerupai jasadnya Nabi. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mimpi yang lain bisa diserupai oleh jin dan iblis. Seperti itu. Jadi siapapun teman-teman yang berjumpa dengan Rasulullah di sini, pertama kalau memang berjumpa dengan Nabi, jangan cerita kepada siapapun kecuali orang soleh. Misalnya Mas Ridho mimpi, kalau seandainya kepada istri pun jangan cerita. Kalau kita tahu istri kita nggak bisa jaga amanah, maka boleh bercerita mimpi ketemu Rasulullah kepada pertama ulama. Kepada ulama. Karena takut kalau kita bercerita kepada wali orang fasik, nanti dia mendustakan. Bukan Nabi, sehingga kita tidak berdosa. Ya, kalau bermimpi dengan Rasulullah, ceritanya boleh tapi kepada orang soleh. Siapa yang kita kenal di sini soleh, ceritakan kepadanya. Kalau istri kita tahu, oh dia bisa menjaga dan kita tahu lah amalannya, maka boleh cerita. Nah, kalau ceritanya sama lagi teman lagi nongkrong, lagi ngapa-ngapa nggak boleh cerita. Karena ngapusi gue bos. Nah, takutnya dia mendustakan sehingga kita yang berdosa. Begitupun dengan mimpi buruk. Kalau kita mimpi buruk, jangan cerita kepada siapa-siapa. Takut dia berbicara, awas kejadian. Karena takwil mimpi itu terjadi ketika kita cerita kepada orang yang pertama kali yang mengatakan itu. Hati-hati, mimpi buruk juga jangan cerita kepada siapapun. Kalau bisa tahan. Mimpi buruk bagaimana adabnya? Bangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kiri. Bawah isyarat. Insyaallah ya seperti itu. Baik insyaallah. Satu lagi Haji Ali gimana? Izin Pak, tadi ada pertanyaan yang saya ingin ajukan, cuman tadi Ustaz sudah kasih beberapa ciri-ciri Rasulullah itu seperti apa sih Ustaz? Dan orang-orang seperti apa kategori yang bisa bermimpi dengan Rasulullah? Karena saya pernah
mencari satu kajian yang belum ketemu, mungkin kitabnya Ustaz ada. Apa sih yang bisa kita bermimpi Rasulullah? Karena kan kalau tidak salah saya pernah lihat kajian itu, barang siapa yang bermimpi dengan Rasulullah maka dia akan bersamaku di surga. Nah, yang seperti apa tuh bisa? Makanya waktu beberapa hari yang lalu saya pernah ngomong di grup habis pengajian sama Gembus, selesai ngaji kita bahas sedikit bercandaan gitu, terus saya berdoa mudah-mudahan Gembus mimpi ketemu Rasulullah ya. Wah berat Ji, karena kita sendiri kan pasti punya gitu. Gimana Pak? Siapapun bisa berjumpa dengan Nabi, hatta orang fasik. Ya, dalam riwayat Imam Tirmizi, siapapun bisa berjumpa dengan Nabi, hatta orang fasik. Karena orang yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang, kalau memang Rasulullah datang kepadanya kebaikan, akan menjadi baik. Jadi ada orang yang bermimpi dengan Nabi, tapi dia menjadi orang yang buruk. Di antaranya di zaman para sahabat. Ya, zaman para sahabat ada orang yang bermimpi dengan Nabi, dia orang munafik, dan dia saat itu wafat dalam keadaan suul khotimah. Siapapun itu bisa sih. Tapi kalau kita harus amal baik, di antaranya jaga mata. Jaga mata. Cerita sedikit. Kiai Musairon, guru kami di Temboro itu. Jadi ada satu komplek namanya itu Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu kenapa dinamakan Nur Muhammad? Karena Kiai mimpi ketemu Nabi sedang ngegorok orang di situ. Enggak. Siapa orang yang digorok itu? Orang yang nggak senang dengan Temboro. Ini cerita nyata ini, menceritakan kepada kami ketika di daurah. Akhirnya besok paginya si itu meninggal, dan di sini ada seperti garis warna merah itu. Jadi memang hati-hati, apalagi yang mendustakan agama gitu kan. Bahkan yang tadi orang fasik pun bisa berjumpa dengan Nabi, tapi dalam keadaan mungkin Rasulullah marah kepada dia, kan nggak mau kan. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah datang kepada kita, Rasulullah pakai pakaian warna merah atau Rasulullah dalam keadaan murka, itu hati-hati. Makanya kita selalu minta mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi, Rasul dalam keadaan tersenyum kepada kita. Tapi kalau kata para ulama, ya diantaranya yang guru kami, sebenarnya mimpi ketemu Rasul tuh ya gampang-gampang, agak susah sedikit gitu. Ada tipsnya nggak? Tipsnya cuma satu, jaga mata. Udah jaga mata. Kalau udah jaga mata itu masya Allah. Cuma satu sih. Jakarta, bos, Jakarta. Satu. Bos satu matanya bos. Ya. Yang kedua, tips yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi sebisa mungkin. Ya, jangan meremehkan sunnah Nabi. Bahaya kalau meremehkan sunnah Nabi. Orang yang nggak mengamalkan sunnah nggak dosa mas. Tapi ketika ada yang meremehkan sunnah, ngapain sih pakai siwak? Dia bisa dikatakan kufur kata Imam Malik. Kufur. Hati-hati. Orang nggak mengamalkan sunnah biasa. Hanya dia nggak mendapatkan pahala. Tapi ketika dia meremehkan sunnah, bisa jadi kufur karena meremehkan. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi, tips pertama, jaga mata kita. Yang kedua, amalan sunnah. Yang ketiga, sholawat. Ya. Yang pertama mungkin susah. Yang kedua sama ketiga ya, kita mulai dari sekarang. Paling tidak kita sholawat kepada Nabi sehari 1000 gampang kok. Sholawat ala sayyidina Muhammad, sholawat ala sayyidina, itu sholawat Jibril. Ya, sholawat Jibril, sholawat malaikat Jibril, nggak panjang-panjang. Bagaimana? Sholawat ala sayyidina Muhammad, udah. Wah itu aman itu. Sejam juga nggak sampai di sejam. Sholawat ala sayyidina Muhammad, sholawat ala sayyidina 1000 kali. 10 kali balikan tasbih 100 itu. Dibagi boleh? Boleh dibagi. Mulai insya Allah dalam minggu ini kita semuanya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa yang pengen jumpa Nabi minggu-minggu ini? Amin ya rabbal alamin. Allahumma ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Wa fil manami qabla al-yaqظة ظاهرا وباطنا يا رسول الله. اجمع بيننا في هذا المكان يا رسول الله. اجمع بيننا في هذا المكان يا رسول الله. اجمع بيننا يا اشفع لنا ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. وفي المنام قبل اليقظة ظاهرا وباطنا خصوصا في هذا المكان وفي هذا البيت وفي هذا المجلس ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه
alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi habibikal Mustafa ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulullah ya Habiballah ya Jaddal Hasan wal Husain ya Imam al-Qiblatain ya Jaddal Hasan wal Husain ya Imam al-Qiblatain ya isfa' lana isfa' bina ya Allah isfa' shamlana bina ya Allah ya Jaddal Hasan wal Husain fi hadzal makan isfa' bainana ibdi hawaijana bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal makan wa bi barakati hadzal majlis wa bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bi jahi habibikal Mustafa ya Rasulullah ibdi hawaijana. Sebutkan hajat kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Utsman bin Hunain, dia mengatakan Rasulullah dengan sebut namanya 3 kali, dia adalah sahabat yang buta, maka dengan sebut nama Rasul 3 kali langsung matanya jadi sembuh. Isfa' bainana ya Rasulullah, ijma' bainana fi hadzal makan ya Habiballah ya Jaddal Hasan wal Husain ya Imam al-Qiblatain natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika isfa' lana ya Habiballah. Allahumma ansurna fi hadzal makan waftah lana fi hadzal makan warzuqna fi hadzal makan wahdina fi hadzal makan wansurna fi hadzal makan wahdina fi hadzal makan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyah wa nas'aluka dawam al-'afiyah. Allahumma tawalla tarbiyatana tawalla tazkiyatana tawalla tahliyatana tawalla ta'limana tawalla ta'limana ya Allah. Hasbunallahu liman hammana hasbunallahu liman 'adana hasbunallahu liman hasadana hasbunallahu liman makara bina hasbunallahu min jami' khalqi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana ya ghaffar warhamna ya rahim wahfadna ya habib. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna al-bala wal waba wal ghala wal qara wal quruna innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa lakal amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa aslihna fi ma baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha 'anna wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah bi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'al rijalana fi hadzal makan ka rijali sahabah waj'al nisa'ana fi hadzal makan ka nisa'i sahabah waj'al sibyanana fi hadzal makan ka sibyani sahabah waj'al hayatana fi hadzal makan ka hayati sahabah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma haula'i talamid wa tilmidat alladhina ja'u fi anha'il alam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kulliha wa la taqilna ila anfusina tarfata ayun innaka in taqilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin anta ighfir lana ya Allah wa anta yassir umurana wa tufarrij humumana wa qurubana wa taqdi hajatina wa duyunana wa tufahhimana wa tufahhima bina wa tunawwirna wa tunawwir bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir li walidina ya Allah ighfir li walidina ya Allah warhamhuma kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.